Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifawati Arfan dari kelas PTIKC, ingin membahas tentang pengantar basis data. Pembahasan yang pertama adalah basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS yang didasarkan pada perluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur ANSI Spark. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Yang pembahasan yang kedua adalah 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik, yaitu yang pertama tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antar datanya. Dan yang terakhir, tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical store. Pembahasan yang ketiga adalah dalam bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam perintah lunak manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal 2 data sub. Yang pertama, data definition language, bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Yang kedua adalah data manipulation language, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Pembahasan yang keempat adalah model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antar data, dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Yang pertama, model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah entry relationship, semantic, fungsional, object oriented. Yang kedua adalah model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu model data relasional, yang kedua model data hierarkik, dan yang terakhir adalah model data jaringan. Pembahasan yang kelima adalah fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database management system adalah yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. Yang kedua, katalog yang dapat
diakses pemakai. Menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. Yang keempat, melayani kontrol concurrency. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Yang kelima, melayani recover. Menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan sebelumnya terjadi kerusakan pada basis data tersebut. Yang keenam, melayani otorisasi. Sebagai DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. Yang kedelapan, melayani integrity. Sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin sebuah data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kesembilan, melayani data independence. Sebuah DBMS harus mencangkup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah melayani unitly. Sebuah DBMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan unitly. Pembahasan berikutnya adalah komponen DBMS. Yang pertama, query processor, komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua, database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian DM memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. Yang ketiga adalah file manager, memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang keempat, DML processor, modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host Linux. Yang kelima, DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Yang keenam, directory manager, mengatur akses dan memelihara data directory diakses oleh komponen DBMS yang lain. Komponen software utama database manager adalah yang pertama, User Control, modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua, Command Processor, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang ketiga adalah Integrity Cracker, untuk semua operasi yang merubah basis data. Integrity Cracker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Yang keempat, Query Optimizers, modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Yang kelima, Transaction Manager, modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Yang keenam, Scheduler, modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, Recovery Manager, modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Dan yang kedelapan adalah Buffer Manager, modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antar main memori dan secondary storage seperti disk dan tab. Pembahasan yang terakhir adalah arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Yang kedua, file server. Proses distribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Yang ketiga, client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Yang keempat adalah data directory. Data directory adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data directory bisa disebut juga dengan mendata atau data mengenai data.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.